Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Lestari, ahli gizi dari Puskesmas Teluk Pinang. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bumil cake atau ibu hamil kurang energi kronis. Yang mana bumil cake ini dikategorikan disebut cake apabila lingkar lengannya lingkar dari lengannya itu kurang dari 23,5 cm. Jadi untuk ibu hamil indikatornya dari lilanya. Intervensi dari gizi untuk bumil cake ini. Nah, biasanya kami akan melaksanakan pemeriksaan laboratorium dulu untuk melihat apakah dia juga anemia, lalu ditimbang berat badannya dan juga tinggi badannya, lalu dilihat apakah berat badan ibu hamil ini ideal atau tidak, dan juga menanyakan apakah dia ada terinfeksi penyakit lainnya atau ada penyakit penyerta lainnya, seperti itu. Nah, biasanya pada ibu hamil ini, kalau dia cake itu gejala dari fisiknya itu biasanya dia itu agak pucat, kurus, dan juga lesu ya, kelihatan lemah gitu, matanya sayu, seperti itu. Nah, untuk ibu hamil cake ini biasanya kami mengejar target. Kalau seandainya dia itu di bawah berat badan ideal, seharusnya kami harus menaikkan berat badannya dulu ke ideal, lalu dan juga asupan makannya itu ditambah 500 kalori per hari, seperti itu. Jadi kalau edukasi gizi dari kami, biasanya untuk makannya yang biasanya 3 kali sehari kami jadikan 4 kali sehari, ditambah juga selingan 3 kali sehari, dan juga mengkonsumsi makanan yang tinggi nutrisi seperti hati ayam, telur, ikan yang tinggi protein, susu, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, untuk ibu hamil ini juga harus terpenuhi kebutuhan cairannya, seperti minum 8 gelas sehari ya, dan juga mungkin cairan yang didapatkan juga bisa berasal dari sayuran, kuah dari sayur-sayuran, karena itu mengandung vitamin yang baik juga. Nah, untuk ibu hamil cake ini, dan nggak harus cake, semua ibu hamil itu harus menghindari yang namanya kopi dan juga teh ya, apalagi dibarengi saat makan nasi, karena beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa meminum air teh saat makan nasi, maksudnya dibarengi, itu bisa menghambat penyerapan zat besi, sehingga ibu hamil takutnya terkena anemia juga dan kekurangan zat-zat gizi lainnya, karena bisa menghambat penyerapan nutrisi, seperti itu. Dan juga ibu hamil cake kami sarankan untuk istirahat di siang hari itu 1 jam setiap hari. Dan juga dia harus melakukan pemeriksaan rutin ya ke bidan atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan juga biasanya kami akan memantau terus berat badannya untuk supaya tercapai ideal, karena biasanya bumil cake ini berat badannya itu tidak ideal. Nah, apa sih penyebab sebenarnya dari bumil cake ini? Kalau penyebabnya itu bermacam-macam. Bisa saja kebutuhan nutrisi ibu tersebut tidak terpenuhi oleh makanan sehari-harinya, atau aktivitas ibu itu terlalu berat, dan juga usia kehamilan, karena usia kehamilan pada kita saat usia terlalu muda lalu hamil, dan juga bisa saja karena terlalu tua. Jadi itu berpengaruh ya usia pada saat kita hamil. Dan juga kadang ada beberapa penyakit yang menyebabkan ibu hamil ini cake. Jadi perlu dikonsultasikan dulu apakah ibu ini punya penyakit penyerta lainnya. Nah, apa sih bahaya dari bumil cake ini? Nah, ini yang perlu kita bahas dan juga
kita wanti-wanti kepada ibu hamil. Biasanya pas edukasi kami akan memberikan informasi kenapa sih bumil cake ini berbahaya, kenapa harus ditangani. Nah, bahaya dari cake ini pada bumil itu bisa menyebabkan yang namanya keguguran, bisa menyebabkan BBLR atau berat badan lahir rendah ya. Nanti pada saat lahir bayinya bisa-bisa berat badannya itu di bawah normal seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan kematian saat bayi tersebut lahir. Nah, dan juga sekarang nih kan masalah gizi lagi gencar-gencarnya yang namanya stunting. Walaupun permasalahan gizi ini udah banyak, ada yang namanya gizi buruk, gizi kurang ya, stunting, overweight, obesitas. Tapi bumil cake ini kami takutnya bisa menyebabkan gizi buruk ataupun stunting. Itu sangat berbahaya sekali ya untuk anak-anak karena bisa mempengaruhi kecerdasan otak anak ya, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan, yaitu saat berawal dari kehamilan seperti itu. Jadi untuk bidan-bidan semuanya, kita semangati ibu-ibu hamil ya, kita semangati para ibu-ibu muda biar pengetahuannya lebih meningkat sehingga dia bisa mencegah supaya tidak terjadinya cake ini. Baiklah, mungkin poinnya itu ya. Untuk ibu hamil cake kami selalu menyarankan makanan yang tinggi nutrisi, tinggi protein ya, kalau perlu. Kalau memang terlalu kurus ibunya, kadang kami sarankan minum susu ibu hamil. Makanan tinggi nutrisi, tinggi protein seperti hati ayam, telur, daging-daging, kacang-kacangan, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, yang perlu dihindari untuk ibu hamil tadi seperti itu, teh, kopi ya, itu perlu dihindari. Dan juga kalau pada ibu hamil yang mual, itu kami menerapkan namanya makanan sedikit tapi sering, jadi bisa menghambat pemicu muntah gitu ya. Jadi dia dikasih makan itu sedikit tapi sering, tapi porsinya tetap untuk mencapai sesuai berat badan idealnya, seperti itu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.